Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Islam. Kisah-kisah para sahabat Nabi mungkin telah banyak kita dengar. Dan dari kesemua sahabat Nabi, semua adalah orang-orang yang rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Walaupun kita tahu, tidak semua sahabat Nabi adalah orang-orang yang telah mendukung Nabi sejak pertama kali agama Islam itu diperkenalkan. Namun, ada sebagian di antara sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang menentang dan sangat membenci beliau, dan sampai ada yang dengan terang-terangan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Seperti salah satu sahabat Nabi yang bernama Umair bin Wahab, salah satu pemimpin Quraisy yang dijuluki sebagai setan Quraisy, yang kala itu datang ingin membunuh Nabi. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia masuk ke dalam agama Islam dan menjadi orang terdepan sebagai tameng Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Baiklah sahabat Inspirasi Islam, di sini saya akan menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Umair bin Wahab yang dijuluki setan Quraisy memeluk agama Islam. Umair bin Wahab al-Jumahi adalah salah satu pemimpin kafir Quraisy Mekah yang sangat menentang dakwah Islam. Seperti pemimpin Quraisy lainnya, Umair bin Wahab al-Jumahi adalah orang yang ikut berpartisipasi dalam perang Badar, sebuah perang antara pasukan muslimin dan orang-orang kafir Quraisy Mekah, di mana dalam perang tersebut jumlah pasukan kafir Quraisy melebihi jumlah pasukan muslimin 3 kali lipat. Namun dengan izin Allah, pasukan muslimin berhasil pulang membawa kemenangan dan juga beberapa tawanan dari pasukan Quraisy yang salah satunya adalah anak dari Umair bin Wahab. Dan pada saat itu, Umair bin Wahab al-Jumahi berhasil selamat dan kembali dari perang Badar, tetapi tidak dengan anaknya yang bernama Wahab bin Umair, karena menjadi salah satu yang ditawan oleh kaum muslimin. Dan saat itulah Umair sangat khawatir kalau kaum muslimin akan menyiksa anaknya karena dosa yang telah dibuat oleh ayahnya, atau tak lain adalah dirinya sendiri. Di suatu pagi, Umair bertemu dengan sepupunya Safwan bin Umayyah yang sedang duduk di samping Hijr Ismail. Perlu kita ketahui, Safwan bin Umayyah adalah saudara sepupu dari Umair bin Wahab, dan dia merupakan orang yang termasuk kaya pada masa itu. Dan dia juga memendam api kebencian terhadap Rasulullah karena kematian ayahnya yang bernama Umayyah ibnu Khalaf saat perang Badar. Kita kembali ke pertemuan Umair dan Safwan. "Selamat pagi wahai pemuka bangsa Quraisy," kata Umair. "Selamat pagi Abu Wahab. Duduklah agar kita dapat berbicara sejenak, sebab waktu dapat berhenti karena pembicaraan." Lalu Umair pun duduk di hadapan Safwan bin Umayyah. Kedua pria tersebut akhirnya mengingat peristiwa Badar dan kekalahan mereka yang telak. Mereka juga menghitung kaum mereka yang menjadi tawanan di tangan Rasulullah dan para sahabatnya, dan menjadi sangat benci di saat mereka terkenang kematian para pembesar Quraisy yang terbunuh oleh pedang kaum muslimin. Seketika itu Umair berseru, "Demi Tuhan pemilik Ka'bah, kalau aku tidak ingat hutangku yang tidak sanggup aku bayar, kalau saja aku tidak khawatir dengan keluarga yang aku khawatirkan kehidupan mereka bila aku tidak ada, pasti aku sudah mendatangi Muhammad dan membunuhnya." Kemudian dia meneruskan lagi dengan ucapan pelan, "Dan keberadaan anakku yang menjadi tawanan mereka, itu yang membuat kepergianku ke Yastrib menjadi hal yang tidak dapat dielakkan." Melihat Umar yang seperti itu, Safwan menggunakan kesempatan itu untuk membalaskan kebenciannya. Lalu ia berkata kepada Umair, "Ya Umair, aku akan menanggung semua hutangmu, berapapun jumlahnya. Sedang keluargamu, aku akan menjadikan mereka seperti keluargaku selagi aku dan mereka masih hidup. Aku memiliki uang yang cukup banyak untuk merawat mereka semua." Lalu Umair menjawab, "Kalau begitu, jagalah pembicaraan ini, dan jangan sampai ada seorang pun yang tahu." Safwan langsung membalasnya, "Aku menjamin akan hal itu." Lalu Umair pun bangkit dengan api kedengkian yang menyala hebat di hatinya terhadap Rasulullah. Ia lalu mempersiapkan bekal untuk mewujudkan tekadnya. Umair mengasah pedangnya dengan tajam dan melumirinya dengan racun. Singkatnya, Umair pun telah sampai di Madinah dan ia berjalan menuju masjid untuk mencari Rasulullah. Saat ia sudah hampir mendekat ke pintu masjid, ia memberhentikan tunggangannya lalu turun. Dan saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang duduk dengan para sahabat yang lain di dekat pintu masjid.
Saat kepala Umar menoleh, ia melihat Umair bin Wahab yang baru turun dari kudanya. Terlihat olehnya Umair sedang berjalan ke arah masjid dengan membawa pedang. Seketika itu Umair langsung bangkit dengan rasa khawatir, seraya berkata, "Inilah si musuh Allah, Umair bin Wahab. Demi Allah, pastilah ia datang hendak membuat keburukan. Dialah yang pernah menghasut kaum musyrikin di Mekah untuk memusuhi kami. Dan dia juga yang selalu menjadi mata-mata sebelum terjadinya perang Badar." Lalu Umair berpesan kepada para sahabatnya, "Aku akan pergi kepada Rasulullah, dan tetaplah kalian bersamanya, dan selalu waspada terhadapnya." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ada musuh Allah bernama Umair bin Wahab datang dengan membawa pedang terhunus. Aku menduga bahwa ia akan membuat kerusakan." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bawalah ia menghadapku." Lalu Umar bin Khattab kembali mendatangi Umair bin Wahab. Umar lalu mengambil kerah baju Umair dengan keras, lalu menariknya dan membawanya menghadap Rasulullah. Saat Rasulullah mendapatinya dengan kondisi demikian, maka beliau berkata kepada Umar bin Khattab, "Lepaskan dia ya Umar." Kemudian Umar melepaskannya sambil berkata kepada Umair, "Menjauhlah dari Rasul." Lalu Umair pun menjauh dari Rasul. Namun Rasulullah mendekat ke arah Umair bin Wahab seraya bersabda, "Duduklah ya Umair." Lalu Umair pun duduk sambil berkata, "Selamat pagi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah telah memuliakan kami dengan ucapan penghormatan yang lebih baik dari yang engkau ucapkan wahai Umair. Allah telah memuliakan kami dengan salam dan itu adalah ucapan ahli surga." Umair pun menjawab, "Demi Tuhan, apa yang kau ucapkan tidak jauh berbeda dengan ucapan kami, dan jarakmu dengan kami hanya sedikit saja." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang membawamu ke sini wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku ke sini untuk memohon kepada kalian agar bersikap baik kepada tawanan yang sudah kalian tawan, sebab anakku ada di antara mereka." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Lalu apa maksud dari pedang yang sedang engkau pegang itu ya Umair?" Umair menjawab, "Ini adalah pedang yang jelek. Apakah ia bermanfaat buat kami saat perang Badar?" Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Berkatalah yang jujur, apa yang kau inginkan hingga datang ke sini wahai Umair?" "Aku hanya datang untuk maksud yang telah aku sebutkan," jawab Umair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan. Namun kau pernah duduk bersama Safwan bin Umayyah dekat Hijr Ismail, dan kalian berdua mengenang orang-orang Quraisy yang terkubur di Al-Kalib, lalu kau berkata, 'Kalau bukan karena hutang dan keluargamu, kau akan datang kepadaku lalu membunuhku.' Lalu Safwan bin Umayyah bersedia untuk membayar hutang-hutangmu dan menjaga keluargamu agar engkau dapat membunuhku, dan Allah menghalang dirimu untuk melakukannya." Seketika itu Umair bin Wahab langsung tertegun dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin pembicaraan yang hanya dilakukannya dengan Safwan bin Umayyah bisa diketahui orang lain? Maka seketika itu juga Umair bin Wahab yakin bahwa apa yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu dari Allah. Kemudian ia berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Kemudian ia meneruskan lagi, "Dahulu kami selalu mendustakan apa yang engkau bawa dari berita langit, dan kami juga mendustakan wahyu yang turun kepadamu. Akan tetapi, kisah pembicaraanku dan Safwan tidak ada yang mengetahuinya selain aku dan dia. Demi Allah, kini aku yakin bahwa yang memberitahukanmu adalah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengantarkanku ke sini untuk menunjukkan aku ke dalam agama Islam." Kemudian Umair bin Wahab pun bersahadat dan ia pun masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Ajarkan saudara kalian ini tentang agamanya, ajarkan kepadanya Al-Quran dan bebaskan tawanannya." Dan saat itulah berita keislaman Umair bin Wahab pun diketahui oleh kaum muslimin Madinah, dan mereka sangat gembira dengan berita tersebut. Sejak saat itulah Umair bin Wahab terus belajar tentang agama Islam dan mengisi hatinya dengan cahaya Al-Quran. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia dengan mudah memahami ajaran agama Islam dan telah menghafal beberapa ayat Al-Quran. Dan pada suatu kesempatan ia berbicara dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, dahulu aku adalah seorang yang selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Dahulunya aku adalah orang yang selalu menyiksa para pemeluk Islam.
Aku berharap engkau mengizinkan aku untuk datang ke Mekah untuk berdakwah kepada kaum Quraisy agar kembali ke jalan Allah dan Rasul-Nya." Lalu Rasulullah SAW pun memberikannya izin, dan akhirnya Umair bin Wahab pun berangkat ke Mekah dan berdakwah menyebarkan agama Islam di sana. Sahabat inspirasi Islam, begitulah kisah perjalanan Umair bin Wahab dalam memeluk agama Islam, yang dahulunya dijuluki setan Quraisy dan pada akhirnya menjadi tameng bagi kaum muslimin, terutama Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah Islam. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melipat gandakan pahala dari Umair bin Wahab yang telah menjadi tameng bagi kaum muslimin. Baiklah sahabat inspirasi Islam, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita dan juga memberikan kesehatan untuk kita semua agar kita bisa selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menyebarkan kebajikan di sisa-sisa usia kita saat ini. Jika sahabat suka dengan video saya ini, silahkan tinggalkan like, dan jika tidak suka silahkan dislike. Tambahkan komentar jika ada masukan dan saran. Saya juga mohon maaf jika di dalam video ada penyampaian saya yang salah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.